Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada hadirin semuanya rahimakumullah, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali melalui akun Thariqah Satoriyah Mataraman untuk kembali mengkaji lanjutan kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi, yang mana nanti akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Pada kesempatan kali ini izinkan juga kami para murid-murid Satoriyah menyampaikan duka cita mendalam. Yang pertama atas meninggalnya beliau Al-Mursyid Kiai Haji Dr. Diyauddin Kuswandi tanggal 6 Maret kemarin, lalu disusul oleh beliau Al-Mursyid Tuanku Buya Idris dari Tuanku Mudo dari Sumatera. Semoga Allah memuliakan arwah beliau-beliau dan menempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, amin Allahumma amin. Untuk itu secara khusus mari kita hadiahkan Fatihah pada beliau berdua ala hadiniyah sholihah Hadratun Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan khasah la rohi Dr. Kiai Diyauddin Kuswandi Manku Mudo Abdul Aziz, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu jal jannatil mazah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibacakan, kita terlebih dahulu membacakan wasilah Fatihah dan zikir Satoriyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana salat bainahuma minas sholihin ila yaumil ila hadrati jambil anbiya wal mursalin jamil malaikatan muqarrabin wal qarabin wa hamalatul arsh wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatul muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jadatina wa jadatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami'a sayyikhina wa jami'a rabbi ruhina wa ila hadrati jami'a mursyidina Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Diyauddin Kuswandi, Mbah Yai Mahrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Gantung, Mbah Yai Juriko Kritno, Mbah Yai Abdul Hamid Anas, Mbah Gus Yaya, Gus Bayu, Gus Ade, Yai Harul Arifin, ke seluruh mursyid-mursyid Satoriyah, baik yang ada di Jawa maupun Sumatera maupun tempat-tempat yang lain
juga yang ada di belahan dunia yang lain. Wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati ahli tariqat syatariyah wa tariqat akmaliyah wa tariqat khalwatiyah wa tariqat syadiliyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat naqsabandiyah wa tariqat tijaniyah dan seluruh tariqat-tariqat yang ada di Indonesia maupun dunia, juga para mursyid-mursyidnya. Wa ila hadrat jamil awliya Allah wa ila hadrati awliya il abdal wal awliya il muqabba wal awliya il nujabba wal awliya il rajabin wal awliya il maman wal awliya il kutub wal wali afad wa jamil awliya il fitan najawi wa ila hadrati kutbal aqtafi hazi zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab tambul masih Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumi amin. Wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fatakhadil qaryah wa sahibul wilayah Bengkulan Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amad min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Lumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta ma'dala'il fajar. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri Al-Jawi Hasin Kili, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana sikap Syekh Abdul Rabb yang ditunjukkan dalam keterangan kitab ini tentang fenomena takfiri dan juga tentang bagaimana orang itu harus bersikap dalam beragama. Sangat tegas sekali bahwa dalam kesempatan yang lalu beliau sangat menganjurkan kepada para pelaku tarekat, khususnya murid-murid beliau, agar senantiasa menjaga aib saudaranya, tidak mudah-mudah menyakiti, tidak mudah-mudah mengkafirkan ataupun menjelek-jelekkan dan sebagainya. Itu sebagai bentuk sikap beliau bahwa yang paling harus kita junjung adalah persatuan dan persaudaraan. Sehingga dalam keterangan selanjutnya beliau mengatakan, washtagil bi ibadatika ma'asidqi wal ikhlasi fiha qiyaman li haqqi maulaka takun min jumlatil arifin. Dan hendaknya engkau menyibukkan diri dalam dalam ibadahmu dengan penuh keikhlasan serta penuh kejujuran dan amanah di dalamnya untuk memenuhi hak-hak Tuhan atau hak-hak Tuhanmu, sehingga engkau bisa menjadi termasuk orang-orang ahlu arifin atau ahlul ma'rifat, orang-orang yang mengerti tentang Tuhan.
Qala sahibul hikam, sebagaimana diungkapkan oleh pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dalam keterangannya menyebutkan matlabul arifina sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah, bahwa yang dituju, target yang dituju oleh orang-orang arifin, orang-orang ahli ma'rifat itu hakikatnya adalah as-sidqu fil ubudiyah, kejujuran dalam beribadah. Artinya benar-benar ikhlas dalam beribadah, tidak ada tendensius apapun dalam ibadahnya. Tahu dengan kata lain, menghamba dengan sungguh-sungguh tanpa ada tujuan apapun kecuali yang dituju hanyalah Allah. Wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan juga melaksanakan semua hak Tuhan, semua hukuknya Tuhan. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagaimana juga diungkapkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidaklah memerintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah dengan senantiasa penuh keikhlasan di dalam agamanya. Wa qala ta'ala, dan dalam ungkapan lain, dalam ayat lain disebutkan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang pada dalam dirimu keyakinan yang penuh. Artinya benar-benar yakin dalam hati kita ketika kita beribadah. Untuk itu ada beberapa resep yang bisa dilakukan. Ini menurut Syekh Abdurrauf Al-Fansuri. Fayam bagilaka in lam takun mutajarridan an taqula kama amara bihi syaikhunal alamah Burhanuddin ba'dul ikhwan la ilaha illallah alfan ba'da kullin minas subhi wal isya wat tahajjud. Fayam bagi, maka hendaknya, laka bagimu, illam takun mutajarridan, kalau engkau memang orang yang belum bisa melaksanakan secara mandiri, secara penuh apa yang tadi disebutkan, maka hendaknya engkau melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh syekh kami, syekh guru kami, yaitu Al-Imam Al-Alamah Burhanuddin, kepada beberapa murid-muridnya atau ikhwannya, yaitu dengan melakukan zikir la ilaha illallah sebanyak alfan 1000 kali ba'da kullin minas subhi wal isya'i wat tahajjud, di setiap setelah sholat subuh dan isya serta sholat tahajud. Wa indal udhr, adapun ketika ada halangan, ada uzur, ta'khud bil ashr, maka hendaklah engkau melakukannya tidak jadi 1000 tapi 10. Wal istighfar, dan juga membaca istighfar sebanyak mi'atan 100 kali ba'da kulin minal awqati ats-tsalatsa al-madhkurah, di setiap 3 waktu yang disebutkan tadi, yaitu setelah subuh, isya, dan tahajud. Faqad wurida, dan telah disebutkan di antaranya dalam hadis, man aktsarul istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yuhtasab. Barang siapa man aktsara, yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikannya
atau menjadikan baginya di dalam setiap masalah yang dihadapinya suatu jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan di dalam setiap kesempitan atau keruwetan itu akan mendapatkan juga makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yuhtasab, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa wurida, dan juga disebutkan dalam hadis lainnya, lil qulubi soda ka sodal hadidi wa jala'uhu listighfar. Hati itu memiliki soda, gemuruh. Ada yang menyebutkan itu adalah semacam kehausan. Namun kalau dihubungkan dengan besi, maka saya anggap itu gemuruh besi ketika dipanaskan, seperti itu. Gemuruh. Kasodal hadidi, seperti gemuruhnya besi ketika itu dipanaskan. Artinya ada gejolak. Wajala uha, sedangkan penawar yang bisa memadamkan gemuruh tadi, gemuruhnya hati, gejolaknya hati tadi adalah al-istighfar, membaca istighfar. Itu bacaan untuk mohon ampun kepada Allah. Wa ta'mala bimatmuni hadis, dan hendaknya engkau melakukan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa yang beristighfar, membaca istighfar atau memohon ampun untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kulla yaumin, setiap hari, dalam setiap harinya, sab'an wa ishrina marrah, sebanyak 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum, maka dia akan menjadi orang-orang yang termasuk dikabulkan doanya. Wa yurzaqu bihim ahlul ard, dan bersamanya dengan adanya dirinya ini, maka orang-orang ahli bumi di sekitarnya akan diberi rezeki juga oleh Allah. Artinya dia menjadi berkah untuk orang lain yang ada di sekitarnya ketika dia bisa melakukan itu tadi. Wa yakunu dzalika ba'da subah, dan melakukannya istighfar tadi itu adalah dilakukan setelah subuh. Wa ta'mal bimatmunil hadis, dan juga hendaknya engkau melaksanakan sebagaimana yang disebutkan dalam isi hadis, man istaghfarallah, barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, dubura kulli salasatin, di setiap setelah 3 waktu yang disebutkan tadi sebelumnya, yaitu subuh, setelah sholat subuh atau setelah subuh, wal isya, setelah isya, dan juga tahajud. Salasa marot, 3 kali. Apa itu? Istighfar tadi. Faqala, kemudian dia mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian dia mengucapkan dengan ucapan yang jelas seperti yang diungkapkan di sini, yaitu ucapannya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dengan ucapan tersebut maka ghufirat lahu dunubuhu wa in kana qad farra minaz zahaf, maka dia akan diampuni, dilebur semua dosa-dosanya, meskipun dia termasuk orang-orang yang melarikan diri dari perang. Sebagaimana perlu diketahui bagi kita semuanya, zaman dulu termasuk dosa besar itu adalah orang ketika diperintahkan untuk perang zamannya Nabi, ya, pun dia melarikan diri, itu dosa besar. Nah, dosa sebesar itu pun ya, karena termasuk maksiat,
tidak taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya gitu. Nah, dosa semacam itu pun masih bisa diampuni ketika orang tersebut mau beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Wa taqra, kemudian engkau membaca surat Ikhlas ba'da kulli faridah, di setiap selesai sholat 5 waktu atau sholat wajib, asyron, sebanyak 10 kali. Faqad urida, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man qara'a qul huwallahu ahad dubura kulli sholatin maktubatin asyra marratin aujaballahu lahu ridwanahu wa maghfiratahu. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad di setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib, sholat 5 waktu maksudnya, sebanyak 10 kali, maka Allah tidak dapat tidak untuk memberikannya ampunan. Artinya Allah pasti memberikannya ampunan dan juga keridhaan. 10 tadi. Wa ba'da rak'atai duha, dan juga setelah 2 rakaat salat duha membaca bisuratiha, membaca surat, yaitu wasyamsi wa duha, surat asy-syams, wa wadduha, dan juga surat wadduha. Taqulu, kemudian membaca taqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillahi bidawamillahi asyran, sebanyak 10 kali membaca yang tadi saya sebutkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillahi bidawamillah 10 kali setelah membaca wasyamsi dan juga wadduha, selesai sholat duha 2 rakaat. Itu termasuk di antara amalan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf dalam paragraf ini. Kemudian tadi saya ulangi bahwa daripada orang itu terlalu menyibukkan diri terhadap aib orang lain maupun mengkafirkan atau menyalahkan orang lain, maka hendaknya dia lebih baik adalah menyibukkan dirinya dalam beribadah dengan penuh keikhlasan dan melaksanakan seluruh hak Tuhan, artinya beribadah dengan penuh, dengan cara sungguh-sungguh ikhlas, atau kalaupun tidak bisa demikian, minimalnya dia itu melaksanakan zikir, yaitu zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali setelah sholat subuh, isya maupun sholat tahajud. Atau ketika udzur, mungkin udzur alasan ini artinya ketika ada kegiatan yang sangat penting sehingga kita tidak bisa terlalu lama untuk membaca zikir tadi, maka bolehlah dibaca sebanyak 10 kali. Kemudian juga membaca 100 istighfar ataupun 27 di dalam setiap 3 waktu tadi yang disebutkan, yaitu sholat subuh atau maksudnya setelah sholat subuh, sholat isya maupun sholat tahajud, dan juga membaca sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf, yaitu selesai sholat maktubah atau sholat 5 waktu membaca surat Ikhlas sebanyak 10 kali, dan juga setelah sholat duha membaca asyamsi dan juga duha, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillahi wa bidawamillahi 10 kali. Itu diantara hal yang bisa dilakukan untuk menyibukkan diri bagi seorang murid agar dia tidak terlalu sibuk mengkafirkan orang lain atau
mencela orang lain atau berbuat jahat kepada orang lain. Mendingan sibuk untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Waqad ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara bihi wa huwa yagrisu gharsan faqala ya Aba Hurairah man ladzi tagrisu. Dan juga diriwayatkan dalam hadis lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu pernah berjalan, dan ketika beliau berjalan bertemu dengan Abu Hurairah ketika Abu Hurairah ini sedang menanam. Dan Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, apa yang kamu tanam?" "Qultu gharasan, saya sedang menanam tanaman." Qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ala adulluka ala gharasi khairin min hadza?" Apakah kamu enggak mau kalau saya tunjukkan suatu tanaman atau suatu hal tanaman kebaikan atau hal yang baik yang lebih baik daripada yang kamu lakukan ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, taqrisulaka bikulli wahidatin syajarah fil jannah. Maka dengan membaca itu engkau itu telah menanam diri setiap satu kali bacaan tadi satu pohon di surga. Wa taqra surata Yasin, dan kemudian kamu membaca surat Yasin. Wa tabarok, dan juga surat Tabarok. Kulla subahin wa masa'in, setiap sholat subuh ataupun selesai sholat subuh, pokoknya setiap subuh dan juga setiap masa atau sore. Wa tazidu al-masa, dan engkau tambahkan di sore hari itu ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib, yaitu membaca surat Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian Al-Waqi'ah wal Waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah. Wa indaqal waqt, dan apabila waktunya sempit, an Yasin wal Waqi'ah, maka cukuplah membaca surat Yasin sama Waqi'ah saja. Fa Alif Lam Mim wa Tabarok qad sahha an kemudian setelah itu mungkin di lain waktu membaca Tabarok dan juga Alif Lam Mim dan Tabarok. Wa qad sahha an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, dan juga termasuk diriwayatkan dalam suatu riwayat yang sahih dari Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa sahabat Jabir tadi berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu, itu tidak tidur, hatta yaqra Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, sampai beliau itu selesai membaca Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Wa Tabarok, dan juga surat Tabarok, alladzi biyadihil mulku dan sebagainya itu. Dan itu Rasulullah itu tidak tidur sebelum membaca dua surat itu, Alif Lam Mim Sajadah dan juga Tabarok. Wa wurida marfu'an, dan juga disebutkan dalam hadis lainnya yang marfu', yang muttasil, Alif Lam Mim tanzilu taji'u laha janahani yaumal qiyamah, bahwa surat Alif Lam Mim Tanzil itu pada hari kiamat nanti akan membawa atau mendatangkan dua sayap. Tadillu sahibaha wa taqulu la sabila alaihi, yang akan menaungi orang yang membacanya ketika tidak ada jalan lain atau tidak ada naungan lain yang bisa melindunginya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku wa Alif Lam Mim Tanzil Sajadah bainal maghrib wal isya al akhirah fa ka'anna maqama lailatul qadar,
barang siapa yang membaca tabarok, kemudian juga membaca alif lam mim as-sajadah tadi di antara sholat maghrib dan isya, di antara waktu maghrib dan isya yang akhir, maka seakan-akan dia itu melakukan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu sangat banyak sekali amalan yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dalam keterangan ini. Dan mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa minimalnya memahaminya ataupun melaksanakannya ataupun mengamalkannya, karena ini ada beberapa hal yang cukup penting yang mungkin bagi orang-orang yang belum mencapai mutajaridan tadi ya, itu memang perlu untuk melaksanakan apa yang disebutkan tadi. Namun kalau sudah bisa mencapai mutajaridan, ya itu ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk mursyid atau petunjuk guru yang memberikannya. Sehingga amalan-amalan tadi itu hanya saya bacakan saja dari kitab ini, sedangkan petunjuk-petunjuk lain secara khusus, secara terbatas maupun secara khusus bagi murid, itu semuanya silahkan dimintai keterangan kepada para guru, para syekhnya masing-masing. Saya rasa saya cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita termasuk tercatat sebagai murid-murid yang bisa menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.